Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan hidayah, selalu diberikan ketenangan, kedamaian untuk kita semua ya bos. Kedamaian sejati, ketenangan yang sejati. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Melanjutkan video yang tadi. Saya makan dulu ya bos. Oke. Alhamdulillah sekarang sama Gusti Allah mungkin dikerentakkan atau dikehendaki untuk membicarakan kedamaian itu yang seperti apa, terus wujudnya seperti apa. Ini contoh ya, kamu lihat aja saya sendiri seperti apa. Bukannya orang yang sakti atau orang yang damai itu orang yang bisa mencapai keinginannya nafsu tercapai. Saya ulangi ya, bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang kita bisa capai atau nafsu capai itu terkabul, bukan. Lalu apa? Itu kalau dulu orang tauhid atau tasawuf atau ilmu kebatinan atau ilmu ketauhidan ketuhanan itu ditutup kan dulu, sekarang dibuka. Kalau dulu pasti Anda tambah pusing. Sekarang aja pusing apalagi dulu gitu. Di situ yang dimaksud seperti kebatinan, rasa, ketajaman, insting, chemistry kalau bahasa sekarang. Bukan yang seperti Anda saksikan di TV. Bukan seperti yang Anda logikakan di pikiran Anda. Bukan yang Anda pikirkan atau bukan yang Anda imajinasikan seperti orang-orang yang sakti mandraguna seperti Angling Dharma, Nyi Pelet, atau yang sekiranya di luar logika. Bukan. Kita tetap manusia, butuh makan, butuh minum, butuh bercanda, butuh ya butuh yang sewajarnya manusia. Butuh istri, butuh anak, tapi bukan tujuan utama. Bukan di situ letaknya, bukan di situ makom kita sebenarnya, atau tempat kita sebenarnya bukan di situ. Kalau itu tujuan utama Anda, mau jungkir balik seperti apa, Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian itu. Anda tidak akan pernah tahu benar itu seperti apa sih, salah itu seperti apa sih, di antara tengah-tengah salah dan benar itu seperti apa sih. Tidak akan pernah tahu, karena itu hanya bisa dirasakan. Kalaupun cuma dirasakan, kalau tidak sempurna, pasti akan ada keganjel, ada kerikil atau ganjalan sedikit di dalam hati yang membuat kita tidak enak. Caranya gimana? Yang penting caranya mas, yang penting caranya. Sik toh. Orang kalau udah memang kepepet, kalau udah mentok, yang udah nggak punya jalan, pikirannya hanya instan. Pikirannya bim salah bim jadi, kun fayakun jadi. Kemesraan Allah tidak
cuma lewat situ, dan rata-rata jarang yang melakukan, jarang yang bisa seperti itu. Kalaupun ada, mungkin ada, tapi kita kan orang-orang yang sebagai umumnya manusia ya harus umumnya manusia, walaupun dianggap orang lain tidak umum. Ini bukan berarti saya sakti, saya butuh makan, saya senang dengan makanan, tapi bukan tujuan utama. Untuk Anda yang belum bisa merasakan makanan seperti ini, maaf. Gigiku. Saya bilang gitu kenapa? Saya sudah juga pernah seperti Anda. Pengen makan seperti ini aja nggak bisa. Bahkan kalau nggak hari raya saya mungkin nggak makan seperti ini. Ya mungkin channel-channel seperti ini, atau apa ya, saluran atau pembahasan seperti ini sangat sedikit viewer atau penontonnya, karena banyak faktornya. Anda tidak mengenal saya, Anda memang inginnya instan, Anda inginnya besok sudah beres, Anda inginnya jelimet bulat bertele-tele, Anda inginnya sesuatu yang seenak jidat Anda, bukan seenak atau semau atau atau sefrekuensi dengan keinginan Gusti Allah atau Sang Pencipta itu. Kalau kita udah tahu atau sefrekuensi, atau kita udah menjadi wayang, menjadi aktor, kita udah menjadi wayang yang sejati, pasti bisa merasakan caranya gimana, rasanya seperti apa. Tidak bisa digambarkan, tapi bisa diperkirakan, diungkapkan tanda-tandanya, atau kira-kira, atau mungkin hampir mirip, hampir sama, tapi bukan itu sejatinya. Makanya di dalam hati itu ada istilahnya apa ya, hati itu adalah wadah, batin itu adalah wadah. Dalam wadah itu ada rasa, dalam rasa ada cahaya, dalam cahaya itu ada ma'rifatullah, kalau nggak salah gitu. Itu penuh dengan misteri, penuh dengan apa ya, penuh dengan keajaiban, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kegaiban Allah ya, bukan kegaiban makhluk. Akal tidak bisa tidak sampai ke situ. Dan yang bisa membimbing hanya Allah, yang bisa yang bisa memilih siapa yang menjadi insan itu atau menjadi orang yang terpilih itu pasti hanya Allah. Saudara-saudara, guru-guru itu hanya bisa membimbing. Di sini juga tidak ada batasan guru murid, semuanya saudara. Anda saudara kandung saya, Anda sefrekuensi saya, Anda bagian dari saya. Tapi saya maaf masih belum bisa, saya masih belum diberi mandat untuk membaiat Anda. Ya mungkin kalau orang-orang lain atau guru-guru lain sudah mendapatkan
mandat seperti itu, monggo silahkan. Mungkin seperti Mbah Loreng Jombang itu udah punya mandat atau tugas untuk mengantar Anda bertemu dengan Allah. Terus mungkin Gus Mulason Mursid, Gus Mulason Rosid. Banyak sekarang guru-guru torikoh, guru-guru tauhid. Kalau orang torikoh bilangnya mursid. Banyak sekali. Silahkan. Udah 10 menit, dilanjut lagi ya.